sebuah bentuk perbuatan yang melawan hukum, dan kalau bahasanya Kanda ini adalah pelacur daripada politik karena gitu. Nah, ini yang kemudian kami mau mengkonfirmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa Sandasan, kemarin saya undang Ketua BKD bicara dan membahas serta ngerasani masalah dugaan pungli Oknum Komisi A DPRD Kabupaten Bangkalan dan lain-lain. Sekarang saya undang kuasa hukum pelapor biar lebih nak-nak lagi pemirsa. Kita rasani ya kan, bisa lebih nak-nak lagi, lebih kalau bahasa pesantrennya lebih tafsiliah lagi. Apa sebetulnya persoalan yang terjadi? Karena kalau memakai pola pikir madhuraan itu ini sesuatu yang janggal dan sulit masuk akal gitu ya. Mungkin nanti akan bisa rasional ketika kita mendengarkan alasan-alasan dari kuasa hukumnya. Assalamualaikum Pak Pengacara. Siap. Kalau Assalamualaikum. kalau secara umur kan adik saya ya. Iya Bang. Saya ini salah satu pengagumnya jenengan. Gitu ya. Iya, kita 5 tahun yang lalu kita ketemu di salah satu stasiun televisi yang kemudian kita pernah ya soal perkara HTA Harta Tanah Negara juga, dan dengan mewakili pada saat itu salah satu lembaga yang saya mengagumi pada saat itu. Jadi izin ya, saya akan panggil Dinda ya. Siap, Anda. Meskipun pengacara dan sudah apa namanya? Oke, saya perkenalkan ya, biar tidak usah mengenalkan diri. Sendiri saya akan perkenal, beliau adalah kuasa hukum dari Pak Suroto, Baca Kades, Desa Patengteng. Nama beliau adalah Muhammad Taufik ya. Siap. Nama bendera pengacaranya? Taufik. Taufik apa namanya? Bisa ada anunya biar. Firma Hukum FAM. Firma Hukum FAM, Taufik. Jadi ini tidak promosi karena nggak bayar nih. Kode keras ini. Oke, pemirsa Sandasan, kita masuk ke persoalan. Dinda, ini sebetulnya berawal dari bulan April sebelumnya ya. Ini sempat gaduh sebelumnya, tapi di waktu itu ada klarifikasi bersama antara Pak Mujib dengan Pak Suroto bahwa itu clear kayaknya. Ujuk-ujuk kemarin itu muncul lagi dengan langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum Pak Suroto, Pak Mas Taufik, justru muncul di mana? Muncul di Polres Bangkalan sekaligus ke BKD. Gimana sih ceritanya dugaan pungli ini? Jangan-jangan ini ngarang semua enggak ya? Moga. Oke. Tak salam dulu ya untuk pemirsa Sandasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya begini Kanda, mungkin awalnya klien kita ini Mas Suroto, salah satu kawan dari media mengkonfirmasi yang tidak disampaikan bahwa dia dari media. Berceritalah di berbagai di rumahnya itu dengan banyak orang. Itu yang kemudian menjadi berita. Itu di luar kewenangan saya sebagai kuasa hukumnya. Belum berapa kuasa hukum berarti waktu itu? Sudah dapat. Bahkan saya mendengarkan ketika sudah media itu jalan. Oh gitu. Kalau nggak salah di radar apa? Radar Surabaya kalau. Nggak paham saya, nggak paham. Tapi itu saya baca sekilas lah. Terus saya dalami, saya ajak kantor, Mas, jenengan ini sudah percaya penuh terhadap kami, kepada tim advokat di sini untuk melakukan upaya dan langkah-langkah hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tetapi kalau kemudian sampean ini statementnya begini-begini yang kita tidak bisa mempertanggungjawabkan, khawatir akan menjadi serangan balik. Sampaikan gitu. Silakan apa ya terserah sampean seperti apa. Disitulah kami mendalami dan lain sebagainya.
Ada beberapa bukti yang kami kantongi dari mulai rekaman, kemudian saksi-saksi dan bahkan mungkin kami tidak bisa mengembalikan. Itu satu. Yang kedua, yang perlu kami klarifikasi bahwa kami mewakili daripada klien kami ini tidak pernah menyebutkan atas dasar mohon maaf mujib. Oh gitu. Kami tidak pernah dimanapun. Makanya cukup kaget ketika Kanda ini mendapatkan salinan aduan kami, karena itu adalah menurut kami adalah rahasia negara yang harusnya security di dalam keamanan data itu terjamin dalam konstitusi kita. Kok bisa Kanda ini ya ini jurus saktinya yang harus kami tiru gitu. Itu kan dewan. Jadi saya mendapat dari saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi saya konfirmasi kepada ketua BKD-nya. Bener nggak ini yang diterima oleh BKD? Bener, Kanda. Setelah bener, saya jadikan landasan untuk saya usik gitu. Maksud kita itu begini loh. Bahwa pengaduan ini dalam rangka menguji hari ini penegakan hukum yang ada di Kabupaten Bangkalan, adanya pemain-pemain di dalam politik yang kontestasi tentu pilkades. Petualang politik ya. Dan dengan kemudian kami punya kewajiban untuk melampirkan beberapa bukti tentunya. Dan kami sudah sampaikan baik di ranah pidananya, baik di ranah etiknya. Karena kami menganggap ketika oknum daripada pejabat Kabupaten Bangkalan bermain di soal kontestasi politik yang bukan kalau bahasa tupoksinya, maka kami anggap itu adalah sebuah bentuk perbuatan yang melawan hukum, dan kalau bahasanya Kanda ini adalah pelacur daripada politik karena gitu. Nah ini yang kemudian kami mau mengkonfirmasi bahwa kami menyerahkan persoalan ini kepada Polres dan kami tembusi kepada Polda kemudian Mabes Polri untuk monitor persoalan ini. Kemudian kami juga ke Dewan Kehormatan di DPRD Kabupaten Bangkalan. Kami sudah masukkan dan kami akan lengkapi apa yang kami butuhkan. Itu benar kan? Benar yang saya usul benar. Itu memang dari Pak Suroto, dari Pak Suroto kan itu kan. Ya, kami memang mengadukan tentu inisial dan kronologi itu untuk saat ini kami tidak bisa mengiyakan karena itu adalah bagian rahasia buat kami. Saya kira itu begitu. Kalau BKD kota BKD kemarin mengiyakan memang bahwa itu yang cuma kemarin itu sempat gini Dinda. Soal kalau kami lihat di podcastnya Kanda memang itu adalah kop surat kami, apakah itu surat kami atau tidak kita tidak tahu lah kan gitu kan. Tapi kami sesali karena itu terendus ke publik, kami tidak ingin merugikan terhadap orang banyak, tapi ingin fokus pada penegakan hukum hari ini. Tapi kalau di media ini jelas loh mujib. Lah itulah yang kemudian dari mana media itu melansir hal itu. Kami tidak pernah loh memberikan statement bahwa itu yang pita itu kayaknya yang menjadi sumber itu untuk yang di sini, untuk yang kedua kalinya itu Mas Taufik. Iya, tapi saya menyebutkan terhadap mohon maaf oknum anggota dewan itu kita tidak pernah. Oh gitu. Dan silakan diminta kami diwawancara itu. Di pita tidak pernah. Kalau Lingkar memang enggak. Lingkar memang belum pernah menghubungi sebelumnya, cuma klarifikasi yang sempat saya naikkan waktu itu atas permintaan dari salah satu ketua partai Bangkalan. Dan itu justru Suroto sendiri sama Pak Mujib waktu itu. Bahkan kalau di pita itu kalau ceritanya itu justru memang Pak Mujib sempat mengklarifikasi loh, di Mata Madura mengklarifikasi, di mana mengklarifikasi juga gitu. Dan itu kalau sekarang kuasa hukum dari Pak Suroto tidak menyebut nama, lah ini pertanyaan besar juga, kenapa Pak Mujib yang tertuduh? Nah itulah yang kemudian ini menjadi PR Kanda gitu loh, sebagai melakukan investigasi kenapa muncul, apakah opini yang menggiring ke sana. Berbicara dengan pengacara ini harus begini tidak, sudah jelas-jelas fakta gitu ya, bisa saja secara formal itu dibalikkan dan harus hati-hati, makanya harus hati-hati kita tidak pernah membalikkan, kita bicara apa adanya mewakili klien. Tapi itu
tidak pengacara. Ya, dan ini siapapun namanya, makhluk apapun, apakah bukan mujib, apa bukan HI dan lain-lain sebagainya. Karena kemarin sudah sempat saya secara verbal katakan begitu, dan itu atas dasar dari apa yang saya dapatkan kemarin, karena saya sudah mengkonfirmasi dan itu diiyakan gitu kan. Ya. Nah, yang kedua, yang kedua artinya saya juga mungkin kemudian menyampaikan begini, ada sesuatu secara keamanan data, tanda kutip, di DPRD Bangkalan ini cukup lemah. Oh gitu. Kenapa kemudian ya hal itu menjadi kemana-mana data itu? Sebetulnya transparansi itu penting, enggak? Transparansi kita lihat di Undang-Undang Komisi di informasi publik itu. KIP. Itu data negara itu tidak bisa sewenang-wenang. Itu di soal anggaran. Nanti kita bicara itu lah Anda ya. Kalau Saya bicara, kira jenengan iya, sudah tuntas hal itu. Kalau bicara urusan KIP, saya pernah menjadi komisi Iya. informasi. Makanya. Kalau urusan masalah yang dikecuali sangat lemah. Jadi prinsipnya kalau undang KIP itu ada semua data negara, badan publik itu adalah terbuka kecuali yang dikecualikan. Jadi prinsipnya beda dengan dulu. Jadi kalau ini dianggap apa yang diterima, apa yang diolah oleh badan publik itu adalah informasi publik. Salah satu yang dikecualikan. Tapi itu kalau pidana lo ya. Iya. Ini etik loh. Sama. Kita melihat begini, ada pengecualiannya. Kita melihat dari unsur Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Itu kan yang di APH itu kan. Sama, ini kan bagian dari penegakan etik. Lu etik bukan APH lah. Iya bukan penegakan hukum tapi penegakan etik. Ini adalah soal moralitas kalau bahasa saya. Iya, moralitas. Sehingga Moralitas. maka struktur di sini yang harus kita pahami adalah identitas pelapor itu harus terlindungi. Bukan soal masalah penegakan hukum, bukan penegakan etik, tetapi adalah identitas yang harus kita hormati bersama. ini apa namanya? Ini menarik pemirsa. Tapi kalau bicara dengan rezim undang-undang KIP, saya kurang sepakat. Karena undang-undang KIP itu sebetulnya ingin memberikan pelajaran dan juga ingin membangkitkan pengawasan partisipatif sebetulnya terhadap masyarakat, sehingga transparansi itu penting. Apalagi semua dokumen apapun yang sirkulasinya ada di badan publik, apa itu dewan siapapun, kalau tidak masuk dalam kategori pengecualian itu hanya dua. Data-data penyelidikan yang di APH pidana, bukan di dewan itu ya. Dan ini tidak saya berdebat urusan masalah ini. Ini saya tidak mau diperpanjang karena ini saya kembali lagi jadi komisioner KI karena seperti ini. Nah, tapi saya ingin sekali saya ingin mendalami tentang persoalan Pak Suroto dalam konteks ini yang diakui atau tidak sudah ada oknum anggota dewan yang menjadi yang tertuduh atau diduga melakukan pungli. Ini Dinda. Kalau itu semua betul-betul adanya dan kenapa sampai 2 kali? Pak Suroto sendiri dulu. Itulah yang pertama, kami kan klarifikasi awal bahwa itu di luar kewenangan daripada kuasa hukum. Ketika kami mengkonfirmasi terhadap klien kami bahwa apa yang disampaikan itu terhadap oknum media tersebut itu tidak mengkonfirmasi, moro-moro langsung begitu. Oh, gitu. Ya apakah itu menjadi data investigasinya kawan-kawan media itu lain soal, karena teman-teman kawan-kawan media itu punya undang-undang pers gitu loh kan. Oke lah. Itu benar atau tidak mungkin secara hukum, tapi secara opini publik dan isu publik sudah membaca itu semua bahwa ini sudah terjadi 2 kali. Pertama sudah clear. Yang kedua, ujuk-ujuk Mas Taufik sudah berdiri di Polres gitu ya, kantor DPRD itu. Dan di DPRD. Ini yang kita mau yang mau kita bahas sekarang. Sebetulnya gini, kalau bicara masalah adat Madura Pak Dina pengacara, ini bukan suatu main-main. Siap. Bahkan kalau sempat saya cerita dulu dari kronologis yang sempat saya baca, itu banyak nama yang betul disebutkan di situ, termasuk oknum DPRD ini, oknum anggota dewan ini. Nah, anehnya juga klarifikasinya nggak begitu
serius kayaknya yang dari pihak oknum anggota dewan. Sampai detik ini nggak ada tuh semacam pembelaan untuk melaporkan balik. Belum, nggak dengar saya. Jangan-jangan ini ada dua logika yang belum bisa saya simpulkan. Yang pertama, seperti yang saya kemarin katakan, saya tidak percaya karena orang-orang ini orang beridealis menurut saya, orang yang punya integritas gitu. Tapi di sisi yang lain, tidak mungkin kalau orang Madura ini berani untuk melaporkan kalau tidak terjadi. Responnya Pak pengacara? Begini, cukup ngawur sebenarnya seorang kuasa hukum didasari melaporkan tanpa didasari sebuah bukti-bukti. Kalau bahasa jenengan tidak masuk akal atau kurang waras kalau saya dari podcast yang pertama itu. Iya. Tidak waras kalau seorang kuasa hukum bersama Suroto kemudian melaporkan dan sebagainya ini tanpa ada bukti yang jelas. Tanpa satu alat bukti. Minimal adalah bukti petunjuk yang kemudian didukung ini gitu loh kan. Maka kami percaya di dalam hal ini penegakan etik, penegakan hukum di Kabupaten Bangkal ini masih on the track. pengawalan yang mau dilakukan oleh Mustafa yang on the track. Kalau penegakan etik dan pengaruh hukumnya, saya masih percaya, sangat percaya. Oh gitu ya. Karena kita melihat kita percaya beneran. Enggak, begini loh Kanda. Kita advokat, polisi, jaksa dan hakim itu adalah penegak hukum. Ya. Kemudian anggota kawan-kawan di DPRD yang mewakili, jenengan pernah jadi anggota dewan mewakili suara rakyat di dapil masing-masing, saya berkeyakinan masih punya integritas. Gitu. Soal kemudian oknum yang bermain, nah itulah lain soal. Gitu. Tapi kita harus percaya bahwa republik ini tetap jalan meskipun ada begitu. Pengacara itu bagian dari penegak hukum, jadi praduga tak bersalah gitu ya. Meskipun prakteknya sebetulnya dugaan bersalah gitu. Tapi ketika bicara praduga tak bersalah, ini yang kemudian kemarin saya lihat di podcastnya salah satu kawan kita dari ketua BKD ya. Presumption of innocence itu ya, praduga tidak bersalah. Asas itu pada saat itu di negara Inggris yang kemudian di abad ke-11 kalau bicara historis hukumnya, sosiologi hukumnya, bahwa memang semua yang dimaksud praduga tidak bersalah itu sampai proses pengadilan tidak bisa dijatuhi pidana. Tapi kalau kita melakukan penegakan hukum, ya dugaannya bersalah. Begitu. Harus dugaannya bersalah. Dan kita didukung oleh fatwa atau pendapat daripada Profesor Mahfud MD. Tidak bisa kemudian kita melakukan penegakan hukum kalau praduga tidak bersalah, harus diduga bersalah. Kalau husnudon terus nggak ketemu kan begitu kan. Jadi tidak, yang dimaksud dengan praduga tidak bersalah, tidak bisa orang belum divonis secara ingkrah kemudian disanksi itu. Jadi klarifikasinya atau penjelasannya dari pihak Pak Suroto gitu ya, bahwa ini betul tidak ngawur. Karena begini Dinda, ini logika. Saya tidak bicara tentang masalah bukti hukum karena yang lebih pengalaman beracara, keluar masuk urusan peracaraan acara itu adalah Dinda Taufik gitu ya. Tapi ini permainan logika ini. Karena awalnya ini ditipu gitu ya dalam istilah Indonesianya. Ekalakalen jamatun ekalakalen. Menurut yang informasi yang sudah menyebar kemana-mana itu dijanjiin untuk masuk tapi nggak masuk, pakai mengeluarkan duit segala macam itu kan. Itu ekalakalen. Setelah itu muncul di berita tadi sebelumnya pada bulan April kemarin, setelah habis itu juga kronologisnya konfirmasi bersama dan ujug-ujug keluar lagi ini dilaporkan ke APH dan Dewan Kehormatan. Pikiran orang seperti saya, ini bisa saja ini potensi untuk memeras pejabat. Potensi memeras pejabat. Camat hurun cak sarbita cak peteng ini. Ini bahasa LSM-nya keluar. Enggak, ini saya konfirmasi cak peteng ini balas dendam meras lagi. Awalnya kan diperas dia kan. Karena ini orang punya pejabatan dan macamnya. Malah pada kening peras. Itu camat hurun. Logika itu ada ya? Ada dan argumentasinya
punya akar logis. Dinda, responnya Dinda.